Selamat datang kembali di podcast Daulat Rakyat bersama Saur Siagian. 3 hari yang lalu ketika kami menggulirkan podcast Laskar Daulat Rakyat, istri saya pernah bilang begini, sebenarnya dalam konteks Indonesia, apakah sesungguhnya ada Laskar Daulat atau sungguh-sungguh sih rakyat berdaulat gitu loh. Nah ini alasan dia waktu putusan MK 90 yang akhirnya Saudara Gibran lolos jadi wakil presiden, sekalipun sungguhnya putusan MK tentang putusan nomor 90 itu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi kemudian ditetapkan melanggaran kode etik yang serius. Bahkan beliau akhirnya diberhentikan jadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Memang waktu itu agak terjadi perdebatan yang menarik. Kenapa putusan kode etik itu yang ada kan dipecat atau disanksi, namun ini adalah malah jabatan ketuanya yang tidak bisa lagi, dengan catatan bahwa Saudara Anwar Usman tidak bisa kemudian ikut menyidangkan yang berkaitan dengan keluarga Jokowi baik di legislatif maupun eksekutif. Nah, yang menarik begitu putusan majelis Mahkamah Konstitusi, yaitu putusan yang nomor register 60 dan 70, yang 60 itu soal persyaratan threshold, yang 70 itu soal syarat usia calon kepala daerah. Nah, waktu pas putusan nomor 90 itu Presiden berkomentar bahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat. Nah, dalam rangka mengomentari putusan MK nomor 70 soal syarat usia yang mengatakan bahwa calon kepala daerah kemudian minimal 30 tahun atau 30 tahun saat dilantik jadi kepala daerah atau dalam konteks ini gubernur. Ini menarik, dimanapun di dunia ini kalau bicara soal syarat ya saat pencalonan, kan lucu aja misalnya syaratnya ijazah S1 saat dilantik, ya apapun namanya syarat itu adalah saat pendaftaran. Nah, ini menurut kita bisa diduga ini adalah menjurus kepada salah satu anak presiden yang dalam hal ini adalah Kaisang. Nah, yang menarik beberapa waktu kemudian bahwa Balik DPR segera kemudian melakukan rapat untuk membicarakan melanjutkan, yaitu revisi undang-undang pemilu, khususnya soal persyaratan. Nah, yang bagi kita yang sangat saya katakan waktu Mendagri yang mewakili pemerintah, dalam hal ini Saudara Tito Karnavian, mengatakan sesungguhnya bahwa proses revisi ini sudah jauh sebelumnya, dan
kemudian dikatakan bahwa tidak ada kaitannya menyangkut putusan daripada Mahkamah Konstitusi. Tetapi yang menarik adalah dalam revisi yang dibicarakan di balik itu hanya mengatur soal persyaratan, tidak ada soal DIM yang lain. Nah, oleh karena itu ini menurut saya catatan yang sangat memalukan bagaimana kita anggap menteri-menteri ini atau katakanlah presiden ini kan mereka ini adalah pelayan atau katakanlah sebagai pejabat publik, bukan menghamba kepada kekuasaan, tetapi mereka ini sesungguhnya harus tunduk kepada daulat rakyat. Dalam konteks daulat rakyat itu kan dia wajahnya itu muncul adalah sebagai negara hukum. Artinya mereka ini harus berbicara sesungguhnya adalah soal-soal perintah daripada hukum. Nah, akhirnya mereka kemudian melakukan diskusi di balik karena memang ada putusan di satu sisi Mahkamah Agung, yaitu uji soal KPU, soal persyaratan daripada usia daripada kepala daerah, dan ada putusan MK. Kemudian mereka memilih, kita pilih MK atau adalah kita pilih MA. Saya kira dua putusan ini sekalipun mereka putusan daripada yudisial atau putusan daripada pengadilan, kan itu kan dua hal yang berbeda. Kalau putusan daripada Mahkamah Konstitusi itu mengatur apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang dasar, jelas itu adalah final, mengikat. Seperti yang saya katakan tadi, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 soal Gibran yang menjadi wakil presiden sekalipun pada saat itu usianya tidak memenuhi syarat, namun karena putusan daripada Mahkamah Konstitusi mengatakan dia final dan mengikat, semua termasuk DPR juga kemudian sepakat soal itu. Nah, inilah yang membuat kemudian masyarakat kemudian bertanya-tanya, sehingga begitu rapat di balik kemudian ditindaklanjuti dalam beberapa hari di DPR, dilanjutkan di paripurna, mestinya hari Kamis kemarin. Tiba-tiba rakyat berbondong-bondong, mulai daripada mahasiswa, kemudian akademisi, kemudian para profesional, rakyat kemudian terguncang sepertinya segala sesuatunya itu bisa diatur. Padahal kita bersepakat sebagai negara demokrasi bahwa kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Nah, kawan-kawan, yang menarik kami yang telah membangun podcast Daulat Rakyat, kemudian kita berdiskusi di tim. Saya kira kita mengatakan kepada tim kita yang bekerja untuk supaya podcast ini ada sebagai pertanggungjawaban kita bahwa kita betul-betul konsen untuk membangun daulat rakyat. Kita harus kemudian bersama-sama dengan kawan-kawan. Karena gini, dalam konteks berjuang, kita nggak bisa menuntut orang. Katakanlah kalau ada puluhan ribu yang ada di DPR hari kemarin, saya kira itu dari komitmen satu orang, kemudian menjadi dua dilipat lagi 4, kemudian itu jadilah ribuan atau 10.000 atau ratusan ribu. Dan akhirnya luar biasa, akhirnya DPR kemudian berpikir ulang. Karena kali ini yang turun termasuk juga pekerja seni, aktor. Kita melihat, saya misalnya tersentuh dengan kutipan
daripada ada aktor ulung kita. Saya kira dia adalah aktor terhebat sekarang, Reza Rahardian. Dibilang, selama ini saya tidak bisa duduk tenang, katanya. Seakan-akan negara ini hanya dimiliki satu atau dua atau satu keluarga. Dan saya bukanlah orang yang berafiliasi politik dan saya tidak punya kepentingan politik. Hari ini saya akan turun. Saudara-saudara, tidak bisa bahwa negara ini hanya dikelola satu atau dua orang. Tapi negara ini milik kita bersama. Dan kemudian ada juga komika, Mamat Al-Katiri. Dia bilang begini, dia pikir kita ini orang-orang bodoh, ya toh, atau kita ini orang tolol. Tapi dia bilang yang di dalam itulah yang sesungguhnya yang tolol. Artinya itulah ekspresi publik. Bahkan ada, kalau kita lihat ada yang viral, kawan-kawan sekalian, ada pedagang apa itu? Pedagang asongan. Jadi pedagang asongan itu kemudian membagikan dagangannya sebagai dedikasinya dia, sebagai pengorbanannya dia, bagaimana kita menjaga demokrasi kita atau menjaga darurat kita. Itu menurut saya adalah suatu cerminan murni. Artinya memang ada yang saya lihat, saya mendengar anak-anak mahasiswa itu karena mereka mungkin tidak makan, ada yang memberikan hoka-hoka bento. Nah, yang mana yang lebih mulia? Pemberian pedagang asongan inikah atau pemberian hoka-hoka bento? Menurut saya kira relatif. Tapi kalau kita bicara seorang memberikan hoka bento karena punya tabungan puluhan juta atau mungkin ratusan juta, tapi seorang pedagang asongan yang dia berkorban, bukan bicara soal keuntungan, memberi, itulah yang menurut saya yang jauh lebih murni. Dan saya bayangkan dia ini jauh lebih mulia daripada seorang DPR, barangkali karena mereka merasakan dengan Kimplusnya itu. Kimplus ada 12 partai, merasa semua bisa diatur. Tapi ingat, ketika rakyat melihat bahwa wakilnya itu tidak berjalan sesuai atau tidak menjalankan amanah sesuai dengan sumpahnya, kemudian rakyat menagih ulang. Nah, saudara-saudara, kemudian akhirnya mahasiswa kemudian datang belajar ke sana. Saya maknai belajar itu tidak hanya kuliah, atau kami sendiri, tim kami yang termasuk membangun podcast ini, bahwa kita kalau konsisten untuk menjaga darurat rakyat, saya kira kita tidak bisa hanya berpangku tangan kemudian kita bilang kita prihatin atau cukup dengan podcast ini aja. Namun sebagai komitmen kita juga bersama dengan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, ada bersama dengan mereka. Dan saya dengar bagaimana kesaksian daripada Paulus, dia hampir terjebak di antara timpukan dua pihak, kita tidak tahu. Kemudian dan puji Tuhan, dia selamat. Saudara-saudara, akhirnya DPR yang kemudian, ya ini juga masih kemudian pro dan kontra. Satu sisi mengatakan bahwa ini dihentikan sementara, tapi di pihak lain mereka mengatakan ini dihentikan. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa Saudara Dasko sebagai wakil ketua DPR yang memimpin sidang telah secara terang benderang mengatakan ini kita hentikan. Karena kita ini hentikan konsekuensi kita taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh karena itu kita juga mendorong juga agar KPU kemudian menjalankan perintah daripada putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu final dan mengikat pada saat diputuskan. Jadi soal ini telah diputuskan,
dan kita dorong lagi supaya jangan terlagi kehebohan bahwa KPU segera menyesuaikan persyaratan daripada calon kepala daerah yang akan dibuka tanggal 27 sampai tanggal 29. Nah, kami memaknai sungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mahasiswa. Saya sampai di sana itu sampai pukul 9 malam. Saya masih melihat karena mereka didorong supaya jangan di depan DPR. Mereka kemudian sebagian besar duduk di pelataran TPRI sampai gerbang pemuda. Ada yang tidur karena kecapean sebagai perjuangan yang mereka lakukan sebagai wujud kecintaan mereka untuk tetap menjaga daulat rakyat. Oleh karena itu kita tetap mengawal sampai nanti pada tanggal 27 Agustus pembukaan pendaftaran kepala daerah bisa berjalan dengan lancar. Nah, saya dengar tadi beberapa memang para demonstran yang ada sebagian katanya yang telah ditangkap. Saya tadi juga coba kontak saudara Kapolda, saudara Karyoto. Anak-anak ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk bagaimana menjaga demokrasi kita, menjaga daulat rakyat kita, atau mencerminkan tanggung jawabnya mereka sebagai warga negara Indonesia. Saya kira kalau memang mereka katakanlah tidak terbukti untuk melakukan pelanggaran hukum, segera dilepaskan. Oleh karena itu kawan-kawan, selamat ya. Indonesia baik, kita yang buat. Salam daulat rakyat.